Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini tentunya SLMT TV kembali hadir dengan alur cerita film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Jawan. पहली बार जब तूने मुझे स्टैंप लेने से रोका Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Tapi ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Keshav yang mempunyai kebiasaan mencuri selalu dinasihati oleh Jai untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut, tetapi Keshav tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat dari Jai. Hingga ayah Jai yang merupakan guru di sekolah, mereka pun selalu memperingatkan Keshav. Beberapa tahun kemudian, Jai yang dari kecil sudah bercita-cita menjadi tentara berhasil masuk dalam akademi tentara dan mulai menjalani latihan bersama teman-temannya. Jai bermimpi menjadi tentara yang bertugas di Erdu. Sementara Keshav menjadi penjahat lintas dunia yang ditakuti di beberapa negara, karena setiap misi yang diberikan kepada Keshav bisa diselesaikan dengan baik. Kali ini, Iqbal mengajak Keshav bekerja sama untuk menyelesaikan misinya yang berada di Hyderabad. Klien Iqbal menjelaskan kalau misi ini sangat berbahaya dan merupakan misi besar. Jika gagal, maka akan menghancurkan mereka. Klien Iqbal meminta Keshav untuk mencuri senjata rahasia yang disimpan di Hyderabad, tepatnya di kantor DRDO. Sebuah kantor pusat tentara. Keshav diminta untuk mencuri senjata tersebut sebelum pemerintah India mendapatkannya. Jai bertemu dengan seorang gadis yang cukup berani, tapi langsung mencuri hatinya saat pertama kali ia bertemunya. Keshav yang telah mengumpulkan semua anak buahnya, mulai menganalisis kantor DRDO, sambil menyusun rencana yang akan mereka jalankan. Keshav merencanakan untuk masuk ke kantor DRDO, dengan menggunakan surat menggunakan stempel dari Perdana Menteri dan menyamar menjadi anggota pegawai pemerintah. Ia meminta beberapa anak buahnya untuk membuat stempel Perdana Menteri ke sebuah pengrajin. Jai kembali bertemu gadis yang ternyata bernama Bagavi. Kali ini keduanya benar-benar merasakan jatuh cinta. Keshav mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ke pengrajin stempel dan salah satu dari mereka mengaku sebagai polisi untuk bisa dengan mudah dibuatkan stempel tersebut. Tapi, salah satu dari mereka yang menemui pengrajin tersebut ditolaknya, karena ia tidak mau berbuat curang hingga merugikan negara. Karena ia tahu pasti mereka mempergunakan stempel tersebut untuk kepentingan pribadi. Pengrajin tersebut yang merupakan kakek Jai meneriaki anak buah Keshav hingga semua sesama pengrajin mengejarnya. Jai yang mau menemui kakeknya segera menangkapnya. Jai memberi pelajaran padanya agar membuka mulut siapa dalang dari ini semua. Dua orang anak buah Keshav lain yang mengawasi temannya segera memutuskan untuk menabraknya hingga ia tewas. Tapi Jai segera mengejar pelaku tabrak lari tersebut dan membelokkan setirnya hingga pengemudi yang tidak bisa mengendalikan mobil mengakibatkan mobil tersebut terbalik. Tapi satu dari mereka berhasil meloloskan diri. Namun Jai menemukan jalan buntu karena salah satu dari mereka ternyata bisu, hingga ia tidak bisa mengorek rahasia darinya. Jai segera memberikan pemuda tersebut pada polisi patroli agar memenjarakannya. Mengetahui rencana pertama Keshav gagal, ia sendiri yang turun tangan untuk mendatangi toko pengrajin stempel. Ia menggedor kencang pintunya dan memaksa masuk. Melihat orang asing masuk ke tokonya, kakek Jai segera menelpon Jai. Tapi Jai yang sedang membicarakan masalah pembuatan stempel pada kelompoknya tidak mendengar suara HP berdering. Sambil menodongkan sebilah pisau ke arah leher kakek Jai, Keshav memaksanya untuk membuat stempel Perdana Menteri tersebut. Mau tidak mau, kakek Jai melakukan semua perintah yang diajukan oleh Keshav. Setelah selesai membahas bersama teman-temannya, Jai segera menghubungi kakeknya. Tapi Keshav dengan cepat membuang HP kakek Jai.
Merasa curiga, kakeknya sama sekali tidak mengangkat telepon darinya. Ia segera melajukan sepeda motornya menuju toko kakeknya. Jai terus mengetuk pintu toko yang terkunci dari dalam. Bergegas, Jai mendobrak pintu tersebut dan memasuki toko kakeknya. Ia terkejut ketika melihat kakeknya sudah tidak bernyawa dengan luka tusuk di lehernya. Jai melihat stempel Perdana Menteri yang baru saja dibuat terdapat di tangan kakeknya. Jai terus berpikir siapa dan apa tujuan mereka menggunakan stempel Perdana Menteri. Kasaf yang telah berhasil mendapatkan stempel Perdana Menteri mulai beraksi menyamar menjadi pegawai pemerintah. Ia menggunakan stempel itu untuk bisa masuk ke gedung DRDO. Jai yang masih memikirkan siapa pelaku pembuatan stempel tersebut dan bertujuan apa segera meminta bantuan sesama anggota tentara untuk mencari tahu. Hingga salah satu dari teman Jai memberitahu tentang misi rahasia yang dijalankan DRDO. Hingga Jai mencari tahu dan mendatangi teman ayahnya. Ia mendapat penjelasan tentang misi Oktopus yang dijalankan di gedung tersebut. Oktopus adalah rudal berbahaya. Jika ia meledak bisa membumi hanguskan sejauh 30 km dengan ledakan yang luar biasa dahsyatnya. Ia juga mendapat penjelasan kalau Oktopus akan dikirim ke Hyderabad melalui jalur pegunungan di Giri. Mendapat informasi tersebut, Jai mulai merencanakan penyelamatan terhadap misi tersebut, karena ia tahu pembuat stempel palsu ini akan menguasai Oktopus. गिरी हिल्स और दूसरी विंध्या हिल्स की सड़कें। Keshav segera menyusun rencana untuk menyerang pasukan India yang membawa Oktopus ke Hyderabad. Ia mempersiapkan semua anak buahnya untuk bersembunyi di antara pepohonan di pegunungan Nigiri. Sedangkan Keshav dan Iqbal memonitori mereka melalui layar lebar yang ada di ruangannya. Semua anak buahnya telah dilengkapi oleh peralatan canggih dan modern hingga mempermudah Keshav mengawasi mereka. Anak buah Keshav membuat jebakan truk yang menabrak salah satu mobil polisi tersebut. Setelah polisi panik, mereka mulai menyerang semua polisi-polisi itu dengan senjata api. Keshav yang melihat keberhasilan mereka merasa senang dan meminta mereka mempercepat pekerjaannya. Setelah berhasil melumpuhkan anggota polisi India, mereka bergegas membuka pintu kontainer yang membawa Oktopus. Di tengah pengerjaan untuk membuka pintu kontainer tersebut, mereka, Jai dan teman-temannya menyerang mereka. Salah satu anak buah mereka mengatakan ia adalah orang yang sama saat menyerang Wahab di toko pengrajin stempel. Jai berhasil menangkap salah satu dari anak buah Keshav. Dengan cepat, Keshav meminta anak buahnya agar segera membunuhnya. Hingga mereka terpaksa menembak salah satu teman mereka sendiri. Keshav meminta semua anak buahnya untuk mundur karena mereka tidak akan berhasil melawan kelompok Jai. Keshav merasa marah karena ia telah gagal untuk mencuri Oktopus. Polisi segera memperketat penjagaan Oktopus dan merasa bangga karena Jai berhasil melindungi Oktopus. Keshav menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari tahu tentang keluarga Jai dan berusaha untuk menghabisi seluruh keluarga Jai tanpa terkecuali. Setelah menyusun rencana untuk menghabisi semua keluarga Jai, Keshav menelpon Jai dan mengancam kalau keluarganya dalam bahaya karena Jai yang telah menggagalkan usahanya untuk mendapatkan Oktopus. मरेंगे और वो भी एक साथ। Dengan bergegas, Jai menelpon satu persatu anggota keluarganya, tapi tak satupun dari mereka yang menjawab telepon Jai. Hingga membuat Jai merasa khawatir. Jai segera meninggalkan rumah. Di tengah hujan yang turun dengan derasnya, ia berusaha menolong keluarganya. Sementara Keshav terus menelponnya dan mengancamnya. Semua anak buah Keshav telah mendatangi tempat di mana keluarga Jai berada. पहली बार जब तूने मुझे स्टैंप लेने से रोका, अब जिस गड्ढे को तूने खोदा है उसी में तेरे परिवार को दफन करूंगा। Jai, yang merasa putus asa, hanya bisa terdiam di tengah hujan hingga tanpa sadar HP-nya terjatuh dan terlindas mobil yang melintas. Jai terus bangkit dan berlari mencoba menelpon menggunakan telepon umum. Setelah menelpon, Jai terus berlari. Kali ini ia menuju rumah komandannya dan mengatakan ia adalah penelpon yang mengatakan ada beberapa tempat terdapat teroris yang membawa bom. Komandan yang terkejut melihat kehadiran Jai yang kacau mencoba mendengarkan dan mengerti penjelasan yang diberikan oleh Jai. Akhirnya seluruh keluarga Jai selamat dari ancaman pembunuhan kelompok musuhnya. Sementara Keshav merasa marah karena lagi-lagi usahanya gagal. Kali ini Keshav menyelidiki sendiri jati diri Jai. Ia menyadari kalau Jai adalah sahabat kecilnya dulu.
Kesaf kembali menyusun rencana dan menjalankannya sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia mendatangi Jai dan berpura-pura menjadi baik untuk menjadi musuh dalam selimut pada Jai. Melihat kedatangan Kesaf, Jai merasa sangat senang, terlebih keluarganya yang menyambut bahagia kedatangan Kesaf ke kediaman mereka. Kali ini, Jai yang telah berhasil menjadi anggota DRDO berkesempatan melihat langsung oktopus yang tersimpan secara rahasia. Bahkan, ia melihat langsung bagaimana cara kerja alat tersebut hingga ia berdecak kagum. Komandannya pun tanpa ragu mengangkat Jai menjadi salah satu tentara yang bertugas melindungi oktopus dan berharap Jai bisa menjaga tugas rahasia yang diberikan kepada dirinya. I will not let you down, sir. Kesaf yang mengaku tinggal di sebuah hotel menerima tawaran Ibu Jai untuk tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Kesaf datang kembali ke rumah Jai untuk tinggal di sana sekaligus menjalankan semua rencananya. Tapi walaupun ia tinggal bersama, ia tetap mengancam Jai melalui HP-nya. और मैथ्स की बुआ आती है तेरी बहन अब तक घर नहीं आई है Mendapat teror dari musuh yang tidak ia ketahui, maka mau tidak mau Jai menceritakan semua yang ia alami dengan teman-temannya termasuk Kesaf. Kali ini Tuan Romurti yang merupakan ayah Jai harus ditangkap polisi karena tuduhan penerimaan suap untuk jual beli soal ujian. Jai yang mendapat telepon segera menuju kantor polisi dan memberikan jaminan kepada kepolisian. Namun ayahnya yang merasa sudah putus asa dengan pemberitaan buruk tentangnya langsung memasuki kamarnya tanpa berbicara apapun. Jai yang merasa curiga melihat sikap ayahnya segera mendobrak pintu kamarnya dan berlari menyelamatkan sang ayah karena sudah mencoba menggantung dirinya di kamar. Sehingga semua keluarga terkejut dan langsung memapah Tuan Romurti hingga ia menjadi tenang. Semua keluarga menjadi sedih karena akhir-akhir ini banyak yang menginginkan keluarga Jai hancur. Dengan berat hati, Jai akhirnya menceritakan misi yang tengah ia jalani dari DRDO. Lagi-lagi usaha Kesaf menemui kegagalan. Kesaf mencoba untuk menghancurkan Jai dari Bagavi. Ia bermaksud menjebaknya. Tapi Jai yang telah curiga karena nomor HP lamanya masih digunakan untuk menghubungi Bagavi, segera menemui Bagavi di taman mereka. Jai mencoba mencari siapa musuhnya sebenarnya, karena selama ini hanya teman-teman dekatnya yang mengetahui nomor handphone yang baru saja ia ganti. Hingga bersama Bagavi, ia menyusun rencana untuk menjebak musuhnya. Jai memanggil semua teman-temannya termasuk Kesaf untuk mengatakan kalau ia akan membawa semua anggota keluarganya berlibur dan meminta Kesaf untuk kembali tinggal di hotel. Malam telah tiba. Bus yang ditumpangi keluarga Jai telah meninggalkan rumah mereka. Tapi di pertengahan jalan, Jai meminta supir bus memutar arah dan kembali ke rumah. Ia juga meminta semua keluarganya mengikuti permainannya. Bus melaju kembali ke rumah dengan keadaan lampu padam, sementara Jai masuk ke rumah seorang diri dan semua keluarganya berada di dalam bus. Jai menunggu sang musuh datang ke rumahnya sesuai dengan perhitungannya. Tak lama kemudian, decit pagar berbunyi dan ia melihat seseorang masuk ke pekarangan rumahnya. Dengan cepat Jai membuka pintu. Tapi saat Jai membuka pintu, seorang penyelinap yang tak lain adalah Kesaf segera berlari dan menutupi wajahnya dengan hoodie yang ia kenakan. Jai terus mengejarnya hingga Kesaf menelpon Iqbal untuk menolongnya. Iqbal mengatakan ia harus berlari ke sebuah gedung dan bertemu dengannya di sana. Iqbal dan Kesaf segera bertukar baju, hingga Jai akhirnya menangkap Iqbal. Ia terus memaksa Iqbal untuk mengatakan siapa yang telah memberi tugas kepadanya. Karena khawatir Iqbal akan membuka jati dirinya, Kesaf yang sejak tadi mengawasi mereka langsung melemparkan sebilah besi tepat mengenai dada Iqbal hingga ia tewas dan Kesaf langsung bersembunyi. Tapi ketakutan menyergap hati Kesaf karena Jai pasti telah mengambil HP Iqbal dan menyelidikinya. Jai meminta semua temannya termasuk Kesaf datang menemuinya. Ia yang berbahasa basi menanyakan tentang liburan keluarga Jai malah terjebak. Jai langsung menunjukkan bukti-bukti kalau Kesaf adalah musuh dalam selimutnya yang selama ini telah mengancam seluruh keluarganya. Kesaf tidak mengelak, malah ia memberikan sebuah video yang menunjukkan kalau seluruh keluarga besar Jai telah ia kurung dan ia pasangi bom di seluruh tubuh mereka. Jai terkejut melihat kenekatan sahabatnya tersebut. Tapi Kesaf hanya meminta Jai membawa oktopus kepadanya dan ia akan membebaskan semua anggota keluarga Jai dengan keadaan selamat. Namun,
Jika Jai tidak melakukan hal itu, maka ia akan meledakkan bom tersebut hanya melalui SMS dari dirinya. Kemudian Keshav meninggalkan tempat itu begitu saja. Jai langsung menyusun rencana bersama teman-temannya untuk menyelamatkan keluarganya dan kemungkinan terburuk yang akan mereka alami. Atasan Jai pun ikut serta dalam rapat tersebut, hingga salah satu dari mereka mengatakan untuk bekerja sama dengan beberapa provider, dan meminta semua provider untuk menonaktifkan semua jaringan hingga perintah peledakan tidak bisa dilakukan. Semua setuju dan mereka menjalankan tugas mereka masing-masing. Jai yang bertugas mencari keberadaan Keshav sementara teman-temannya bertugas mencari keberadaan keluarga Jai. Semua mulai bergerak. Jai langsung memasuki sebuah toko kain yang sangat ia curigai saat mengejar Wahab. Hingga ia berhasil menemukan pintu rahasia. Ia melihat Keshav bersama dengan beberapa anak buahnya. Ketika melihat Jai datang, Keshav langsung mencoba mengaktifkan bom tersebut. Tapi Jai meledeknya dan mengatakan kalau semua jaringan provider kali ini tidak aktif. तेरा ये SMS Keshav menyombongkan diri kalau ia bisa mengalahkan Jai dan akan mengaktifkan kembali bom tersebut. Semua anak buahnya segera menyerang Jai termasuk Keshav, hingga mereka terlibat perkelahian. Namun, semua anak buah Keshav dapat dengan cepat disingkirkan oleh Jai, hingga ia harus berhadapan dengan Keshav seorang diri. Beberapa kali mereka sama-sama terjatuh, saling terkena serangan mereka. Namun kali ini Keshav terdesak hingga tubuhnya terjatuh tertimpa gas yang ada di dalam ruangan tersebut. Hingga terjadilah konsleting listrik di ruangan itu. Melihat percikan api yang menyatu dengan gas akan menimbulkan ledakan, Jai segera berlari menyelamatkan dirinya. Sementara Keshav tewas terbakar dalam ledakan itu. Semua teman-teman Jai berhasil menemukan keluarga Jai dan mereka pun berhasil menyelamatkan seluruh keluarga Jai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Jawan. Perjuangan Jai dalam mengungkap jati diri sebenarnya pelaku yang selalu menerornya akhirnya berhasil. Ia pun dengan teman-temannya berhasil menyelamatkan keluarganya yang disandera oleh musuh. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat. Assalamualaikum.